Halo semuanya Sobat Bintang Mulia Homeschooling, terima kasih sampai saat ini Anda masih bersedia menyaksikan konten-konten yang kami produksi yang berkaitan dengan pendidikan atau edukasi yang kreatif dan inovatif. Perkenalkan, kami adalah Bintang Mulia Homeschooling yang basicnya berlokasi di Kudus, Jawa Tengah. Namun kami memberikan pendidikan layanan homeschooling secara online untuk seluruh warga Indonesia, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, karena kami menjalankan layanan yang sifatnya online. Siswa-siswi kami tersebar di seluruh kota yang ada di Indonesia, dan juga seperti tadi yang saya informasikan di awal, WNI yang ada di luar negeri itu juga mensekolahkan anak-anaknya di Bintang Mulia Homeschooling ini ya. Bagi Anda semuanya yang memiliki kawan, saudara, atau mungkin Anda sendiri yang memerlukan layanan pendidikan secara homeschooling, apalagi secara online yang fleksibel, bisa Anda custom sendiri secara muatan materinya, yuk silahkan cek website kami www.bintangmulia.org. Pada konten kali ini saya akan memberikan semacam ulasan bahwa setiap 1 minggu sekali Bintang Mulia Homeschooling ini melakukan gathering ya, baik gathering dari pengajarnya maupun gathering untuk anak-anaknya. Dan syukur alhamdulillah setiap minggu ketika anak-anak ini kita kumpulkan, mereka itu memiliki pengalaman yang luar biasa untuk dibagi bersama. Mereka berkenan untuk sharing cerita tentang sudut pandang mereka sebagai anak-anak ya, atau sebagai remaja yang mereka alami semasa mereka itu mungkin di sekolah formal atau mungkin ketika mereka berada di lingkungan sehari-hari. Nah, ada beberapa yang menceritakan tentang mereka itu terkadang bisa semangat hanya karena ucapan atau kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh lawan bicaranya. Lawan bicaranya ini bisa orang tua, bisa guru, atau bisa teman-temannya. Jadi siapapun yang pada saat itu memang dia diajak komunikasi. Beberapa itu menyebutkan mereka itu memang tiba-tiba bisa memiliki semangat yang luar biasa hanya dari kalimat-kalimat tersebut. Atau sebaliknya, terkadang mereka juga bisa langsung seketika itu down gitu ya. Nah, dari hasil gathering tersebut kita bawa ke perencanaan pembelajaran di kelas, kita bertemu dengan para pengajar, lalu kemudian kita konsultasi juga dengan psikolog yang kita miliki, sehingga dalam catatan saya ini saya coba rangkumkan catatan yang sudah saya hasil pertemuan kami dengan para pengajar dan juga psikolog. Ternyata ada beberapa kalimat atau ekspresi yang dilakukan oleh lawan bicara si anak tersebut ya, boleh orang tua, guru, atau teman sebaya atau siapapun ya, yang ternyata ungkapan tersebut itu memiliki muatan negatif. Nah, muatan negatif ini ketika dia mendengarkan itu nanti akan dirangsang oleh otak. Otak si anak ini nanti akan berpengaruh terhadap apa yang responnya dia terhadap kalimat tersebut. Ada beberapa kata, kalimat, atau semacam cara komunikasi ya, yang ini ternyata dia memiliki muatan yang negatif. Coba ini saya runutkan. Ada 6 ya, ada 6 psikolog kami itu memberikan catatan bahwa ternyata ada pola komunikasi yang salah dan itu bermuatan negatif. Coba kita simak pelan-pelan ya. Nanti ayah dan bunda atau siapapun yang pernah memiliki pengalaman serupa dengan kalimat atau kalimat ini, boleh kok tulis di kolom komentar untuk cerita. Nanti kita berikan ulasannya ya. Yang pertama, catatan kami itu ada kalimat perintah yang salah. Dia bermuatan negatif. Contohnya adalah kalimat cepat sana pergi kerjakan perintah mama ya. Lalu kemudian ada contoh lagi, kamu lagi ngapain sih? Dari tadi kok kelihatan sibuk tapi ternyata nggak ngapa-ngapain. Nah, ini itu adalah muatan kalimat perintah tapi dia bernada negatif ya. Jangan sampai seperti itu. Anak ketika mendengarkan kalimat itu, dia akan merasa menjadi anak yang tidak berguna atau apa yang sedang dia lakukan itu salah. Kemudian yang kedua itu adalah kalimat ancaman. Contohnya, kalau kamu nggak datang sekarang juga, nanti mamah pukul. Ya,
Lalu contoh berikutnya, kalau mainanmu tidak kamu bereskan sekarang juga, berarti kamu nanti tidak dapat jatah makan siang. Nah, itu kalau Anda telaah sebetulnya itu ngajak sesuatu yang baik sih, beresi mainannya. Tapi ternyata yang diterima oleh anak pertama kali masuk ke dalam otaknya itu adalah bukan maksud dari tujuannya itu, tapi adalah bahasa kalimat yang digunakannya. Ada nada ancamannya, di situ dia langsung merasa takut, khawatir, ya. Coba yang ketiga, ini adalah kalimat kritik. Contohnya, ayah sudah tahu kamu pasti nggak bisa ngelakuin kerjaan itu, makanya nggak usah dilakukan. Contoh berikutnya, kamu ini kenapa sih akhir-akhir ini kok kelihatan males? Nah, itu kritik untuk membuat sesuatu berikutnya lebih baik, tapi ternyata kalimat yang keluar itu salah. Hati-hati ya. Berikutnya yang keempat ya, itu ada kalimat perbandingan ya. Ini saja saya yakin ayah dan bunda sudah punya gambaran. Jadi ini membanding-bandingkan anak kita dengan orang lain, apa yang kita pengen dengan yang ternyata anak kita itu lakuin, misalkan gitu. Kalimatnya contoh, teman-temanmu itu mereka perilakunya itu nggak begitu loh, kamu kok malah seperti itu. Itu perbandingan ya, yang negatif. Ingat-ingat, jangan. Kemudian kalimat berikutnya, kalimat yang kelima, ini adalah kalimat perintah. Kalimat perintah yang muatannya negatif. Contohnya, kalau kamu kayak seperti itu terus, nanti kamu pasti tidak akan naik kelas. Ya, itu perintah yang bernada peringatan. Ya, peringatan. Lalu kemudian contoh kalimat yang kedua, kalau kamu pikir bunda itu diem, nggak tahu, ya, bukan berarti sebetulnya bunda itu boleh loh kamu melakukan hal itu. Ya, peringatan bernada ancaman. Kemudian yang terakhir nih, yang keenam tadi saya mengatakan karena ada 6 kalimat ya. Yang terakhir ini adalah mencerca atau menghina. Nah, kalau ini malah jangan sampai deh. Pokoknya jangan sampai ya. Contoh kalimatnya seperti ini. Kok setiap kali mama memasak, kamu itu ternyata kok nggak ngelakuin hal-hal yang bermanfaat sih. Kamu itu setiap hari di rumah hanya mainan HP. Kamu itu seperti anak yang tidak berguna. Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang nadanya negatif ya, walaupun sebaliknya itu, dibalik itu memiliki makna yang positif untuk berbuat lebih baik, untuk merebutkan mainan, untuk mandiri, untuk membantu orang tua. Tapi hati-hati, kalimat itu kalau muatannya negatif, yang didengar telinga langsung dikirim ke otak. Ingat, bukan makna dibalik perintah itu yang diterima, tapi yang diterima adalah pemaknaan negatifnya. Berarti kata mamah, saya anak yang nakal, saya anak yang tidak berguna, saya anak yang bodoh. Jangan sampai Anda menggunakan kalimat itu ya. Part berikutnya saya akan berikan kalimat yang muatannya positif ya, sebaliknya dari yang negatif ini. Saya yakin di pengalaman kita sebagai orang tua, kehidupan sehari-hari pasti Anda pernah menggunakan atau minimal pernah mendapatkan itu dari orang tua kita terdahulu ya. Saya mohon silakan Anda berbagi cerita, tulis di kolom komentar, karena hal ini itu sebetulnya kita tahu, kita paham, tapi tidak mudah untuk dilakukan. Karena apa? Terkadang emosi kita, pikiran kita yang kalut, suntuk itu mempengaruhi bagaimana cara kita untuk berkomunikasi dengan anak-anak. Salam dari kami Bintang Mulia Homeschooling. Semoga apa yang kami share selalu bermanfaat untuk Anda ya. Ada barokah, ada kebermanfaatannya.